Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saya hanya menjadi milik master saat ini, jadi hanya master yang dapat memengaruhi kekuatan saya. Kemarahan guru, kebencian, niat membunuh, haus darah, kebencian, kecemburuan dan rasa bersalah, emosi negatif ini akan membantu pertumbuhan saya. Terutama jika emosi negatif Tuan tiba-tiba menguat hingga titik tertentu, maka ada kemungkinan kekuatanku bangkit kembali. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Jasmine menghela nafas tersembunyi ketika bibirnya menunjukkan sedikit senyuman, kalau begitu sayang sekali, kekuatanmu tidak akan pernah bangkit kembali lagi. Sekarang, aku akan membawamu pergi dari sini seperti yang kamu inginkan. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu sedikit saja tidak patuh, aku akan segera memasukkanmu kembali ke dalam kegelapan dan kesepian. Jasmine berkata dengan suara tegas. Namun, pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dengan kontrak tuan dan budak yang kejam, roda kesengsaraan segudang bayi jahat tidak akan pernah bisa membangkang bahkan jika dia menginginkannya. Pada saat ini, cahaya merah menyala di depannya saat sosok indah Jasmine muncul di depan Yunce seperti roh. Kamu kembali begitu cepat, kata Yunce kaget sambil berdiri. Jasmine mengatakan dia ingin tinggal di Supreme Ocean Palace selama 1 hari penuh lagi, jadi dia pikir masih cukup lama sebelum dia kembali. Kita bisa pergi sekarang, kata Jasmine dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekarang, pikiran Yunce terguncang saat dia buru-buru bertanya, jadi maksudmu kamu sudah mengetahui apa yang melepaskan energi iblis itu di kedalaman sarang setan pembantaian bulan? Aku memang mengetahuinya tapi lebih baik kamu tidak mengetahuinya, ucap Jasmine sambil memalingkan wajah mungilnya ke samping. Mengingat ekspresi dan nada suara Jasmine saat ini, Yunce tahu bahwa Jasmine tidak akan memberinya rincian tentang apa yang terjadi tidak peduli seberapa banyak dia mengganggunya, jadi melanjutkan masalah ini lebih jauh hanya akan membuang-buang napas. Kebenaran di balik perselingkuhan ini melibatkan hal-hal yang jauh di luar pemahaman Anda. Jasmine berkata sambil memberinya tatapan lembut, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kuberitahukan padamu atau orang lain. Itu adalah sesuatu yang hanya saya yang bisa mengetahuinya. Ini serius, gumam Yunce saat tatapannya menjadi kosong sejenak. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu, kata Jasmine dengan alis cekung. Tidakkah kamu menemukan bahwa ada sesuatu yang ekstra di dalam pembuluh darahmu? Saya menyadarinya. Yunce berkata sambil ekspresinya menegang, tadi malam, aku menemukannya ketika aku sedang menyembuhkan lukaku. Benda apa itu? Mengapa itu menyatu dengan pembuluh darahku yang dalam? Kemarin, Yunce telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh penguasa iblis pembantaian bulan. Setelah perbuatannya dilakukan, seluruh energinya yang dalam telah habis, seluruh tubuhnya terluka parah dan panca inderanya menjadi sangat lemah. Jadi meskipun dia menyadari bahwa penguasa iblis pembantaian bulan melakukan sesuatu pada tubuhnya sebelum dia meninggal, dia tidak mengetahui dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh penguasa iblis pembantaian bulan. Setelah itu, dia pingsan. Tadi malam, ketika dia sedang menyembuhkan lukanya sendiri, dia tiba-tiba menemukan, dengan heran, ada sebuah bola bundar yang terbungkus oleh cahaya merah yang terletak di pembuluh darahnya yang dalam. Yunce sangat familiar dengan cahaya merah itu karena itu adalah kekuatan Jasmine. Kekuatan Jasmine sangat kejam, ia telah sepenuhnya menyegel objek yang dikelilinginya dan tidak ada seutas energi pun yang bocor. Namun, yang paling membuatnya bingung dan terkejut adalah meskipun benda ini ada di dalam pembuluh darahnya, dia tetap tidak merasa aneh sedikit pun. Jika dia tidak memeriksa pembuluh darahnya yang dalam ketika dia sedang menyembuhkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak akan menemukan keberadaannya, seolah-olah pembuluh darah itu telah sepenuhnya menyatu dengan pembuluh darahnya yang dalam,
membentuk pernikahan yang sempurna dengan dewa jahatnya pembuluh darah yang mendalam. Bola asal iblis, kata Jasmine dengan nada agak serius. Bola asal iblis. Saat iblis dari ras iblis purba pertama kali muncul di dalam rahim ibunya, mereka awalnya adalah bola asal iblis. Setelah itu, bola asal iblis akan mulai membentuk tubuh iblis, jiwa iblis, dan energi asal dewa iblis. Jasmine berjalan di depan Yunche dan menunjuk area jantungnya. Memeriksa apakah ada perubahan yang terjadi pada bola asal iblis yang telah dia segel. Dengan kata lain, bola asal iblis adalah sumber kehidupan, jiwa, dan kehidupan iblis, kekuatan. Itu juga mengapa disebut bola asal iblis. Jika kau mengatakannya seperti itu, kedengarannya sangat mirip dengan inti dari binatang buas, kata Yunche dengan suara ragu. Kamu bisa memilih untuk memahaminya seperti itu, kata Jasmine sambil menjauhkan tangannya dari dada Yunche, wajahnya muram dan serius. Mengapa Moonslater Devil Sovereign ingin memasukkan bola asal iblisnya ke dalam pembuluh darahku yang dalam? Mungkinkah dia berpikir untuk menggunakan kekuatan bola asal iblis untuk menghancurkan pembuluh darahku yang dalam? Selain itu, pembuluh darah dalam secara alami menolak semua energi asing dan hal ini bahkan lebih berlaku lagi pada benda asing. Terlebih lagi ini adalah vena mendalam dewa jahat yang sedang kita bicarakan. Tapi perasaan yang diberikan oleh bola asal iblis itu kepadaku adalah bahwa bola itu telah bergabung dengan pembuluh darahku yang dalam dan aku tidak bisa merasakan perlawanan apapun dari pembuluh darahku yang dalam terhadapnya. Ada apa dengan itu? Setelah penguasa iblis pembantaian bulan melemparkan bola asal iblisnya, dia dengan cepat menyerah pada kematian. Jika tidak, dia masih bisa berjuang lebih lama lagi. Selanjutnya, ketika Yunche mengingat kata-kata yang dia ucapkan ketika dia melemparkan bola asal iblisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Manusia yang menyedihkan, yang juga mewarisi kekuatan dewa jahat, raja ini, akan mengorbankan bola iblisnya, untuk mengirimmu ke kutukan abadi. Kau benar, seharusnya tidak mudah bagi bola asal iblis untuk bergabung dengan vena mendalam dewa jahatmu. Aku curiga itu karena tingkat kekuatanmu yang terlalu rendah ditambah dengan kondisimu yang lemah karena cedera parah. Gabungan kedua hal itu mungkin membuatmu terlalu lemah untuk melawan, jadi urat nadimu yang dalam tidak mampu mencegah bola asal iblis untuk bergabung secara paksa dengan mereka. Jasmine sepertinya tidak sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri. Meskipun Yunche lemah, ini adalah vena mendalam dewa jahat yang mereka bicarakan di sini. Itu adalah sesuatu yang berada pada level yang sama dengan bola asal iblis. Walaupun begitu, karena betapa kuatnya dewa jahat, tingkat vena mendalam dewa jahat seharusnya melebihi tingkat bola asal iblis penguasa iblis pembantai bulan. Bagaimanapun, mereka seharusnya tidak mudah diserang dan setidaknya menunjukkan beberapa tanda perlawanan. Terutama karena, sebagai urat nadi dewa, mereka seharusnya memiliki penolakan yang sangat kuat terhadap segala sesuatu yang jahat. Tapi selain itu, dia tidak bisa memikirkan penjelasan apapun. Adapun tujuan di balik tindakan penguasa iblis pembantaian bulan, taruhan terbaikku adalah dia ingin menggunakan energi iblis yang akan dilepaskan oleh bola asal iblis untuk secara bertahap mengikismu dari dalam. Selain itu, karena menyatu dengan pembuluh darah dalam Anda, bahkan jika ada cara untuk menghilangkannya, itu pasti akan menimbulkan kerusakan parah pada pembuluh darah dalam Anda juga. Jika Anda membiarkannya tetap ada, meskipun itu adalah energi yang sangat besar yang akan dilepaskan oleh pembuluh darah Anda yang dalam, Anda tetap tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi yang dalam kegelapan. Jadi ini hanya akan membuatmu didera rasa sakit sampai kamu menemui akhir yang mengerikan. Ini juga hanya dugaan Jasmine. Tapi pada akhirnya, dia bukanlah iblis dan dia belum pernah melihat iblis sejati selain penguasa iblis pembantai bulan.
Jadi pemahamannya tentang bola asal iblis hanya berasal dari ingatan Dewa Bintang yang diwarisinya dan sebagai hasilnya, dia hanya memiliki pemahaman paling dangkal tentang bola asal iblis itu. Jadi, itu berarti tidak ada cara untuk menghilangkannya. Jasmine merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab dengan lembut, pemahamanku tentang bola asal iblis tidak jauh lebih baik daripada pemahamanmu. Terlebih lagi, itu sudah menyatu dengan pembuluh darahmu yang dalam, jadi aku tidak berani melakukan tindakan gegabah. Terlebih lagi, mengingat kekuatanku saat ini, tidak mungkin aku bisa menyingkirkan bola asal iblis yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang baik adalah kekuatan bola asal iblis ini hampir sepenuhnya layu, jadi aku dapat dengan mudah menyegelnya dengan kekuatanku, menyebabkannya tidak dapat melepaskan energi iblis gelap. Tapi segelku akan bertahan paling lama 2 hingga 3 bulan, setelah itu aku harus menyegelnya lagi. Ah, kalau begitu tidak apa-apa, kan? Kata-kata Jasmine tidak hanya membuat Yunce menjadi cemas, tapi malah membuatnya sedikit tenang, itu berarti aku harus mengandalkan kekuatanmu untuk menyegel kembali bola asal iblis ini setiap 2 hingga 3 bulan. Jasmine memutar matanya ke arahnya saat dia berbicara dengan nada marah, sebuah benda yang bisa merenggut nyawamu kapan saja telah terkubur di dalam tubuhmu, namun kamu masih bisa menertawakannya. Jadi bagaimana jika ada? Selama Jasmine ada, mengapa aku harus khawatir? Yunce memandang gadis di depannya sambil tersenyum riang, kalau dipikir-pikir, 7 tahun yang lalu, kamu terkena racun iblis, jadi kamu terpaksa meninggalkan tubuhmu dan kamu harus bergantung pada aku untuk bertahan hidup sebagai tubuh roh. Saat ini, racun iblismu telah dibersihkan sepenuhnya dan tubuhmu telah direformasi, jadi kamu tidak perlu lagi bergantung padaku. Tapi sekarang giliranku untuk mengandalkanmu untuk kelangsungan hidupku. Yunce mencondongkan tubuh ke depan saat dia mencoba menampilkan penampilan yang menyedihkan. Selama 7 tahun terakhir, aku tidak pernah meninggalkanmu atau menyerah padamu. Saat ini, aku telah dirugikan oleh bola asal iblis dari penguasa iblis pembantai bulan itu, jadi jika kamu tidak menjagaku, aku akan mati hanya dalam beberapa bulan, kamu pasti tidak akan meninggalkanku, kan? Hah! Lengan Jasmine yang halus dan lembut terangkat ke depannya saat dia mengendus dingin dengan sangat meremehkan. Tapi setelah itu dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, bagaimana kamu akan menghadapi Xuanyuan Wentian dan yang lainnya. Xuanyuan Wentian adalah orang yang sangat berbahaya. Dia juga secara tidak langsung menyebabkan kematian kakekku dan hampir membunuh orang tuaku juga, jadi aku pasti tidak akan melepaskannya. Alis Yunce tenggelam. Putranya, Xuanyuan Wendao, juga adalah orang yang membunuh Xiao Ying, kepala arsitek di balik tragedi keluarga Xiao, jadi akan tiba suatu hari ketika aku secara pribadi melumpuhkannya dan menyerahkannya kepada kakek dan Xiao Yun, untuk dihadapi. Sun Moon Divine Hall juga termasuk di antara mereka yang mengejar orang tuaku bertahun-tahun yang lalu, hampir menyebabkan kami kehilangan nyawa. Jadi aku pastinya juga tidak akan melepaskan mereka. Nada suara Yunce menjadi lebih lembut setelah itu. Adapun suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi, meskipun Huang Ji Wuyu dan Ku Fengyi memang telah menerima cemoohanku, itu tidak sampai pada titik di mana aku tidak bisa melepaskannya. Selain itu, Yuanba juga terlibat, saya pikir Anda telah memberi mereka pelajaran hari ini atas nama saya. Atasi mereka sesukamu. Jasmine berkata dengan sikap yang tampaknya tidak peduli dan acuh tak acuh, satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah kapan kamu bisa membunuh mereka menggunakan kekuatanmu sendiri. Anda harus tahu mengapa saya menyelamatkan nyawa mereka hari ini. Yunce mengangkat tangan ke rahangnya saat dia berpikir, Jasmine, kamu terus mendesakku untuk menjadi lebih kuat di masa lalu karena tingkat kekuatanku mempengaruhi apakah kamu dapat menyusun kembali tubuhmu atau tidak. Tapi sekarang, sepertinya kamu masih sangat ingin melihatku menjadi lebih kuat. Itu karena kamu adalah muridku.
Jasmine berteriak dengan tegas, dalam hidupku, aku hanya akan menjadikanmu sebagai muridku. Jadi jika muridku bahkan tidak bisa mengalahkan sekelompok sampah sovereign mendalam, maka martabat apa yang akan aku miliki, Huff. Suara Jasmine berhenti tiba-tiba dan dia hanya mengikutinya dengan mengendus dingin. Alam mendalam yang berdaulat, sampah. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya di benua langit yang mendalam bahkan tidak berani bermimpi untuk mencapai alam mendalam yang berdaulat, tetapi di mata Jasmine, orang-orang yang telah mencapai tingkat kekuatan ini hanyalah sampah belaka. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yunce berkata sambil menarik napas dalam-dalam, sejak kakek meninggalkan dunia ini, aku bersumpah di depan jenazahnya bahwa aku secara pribadi akan membalas dendam atas namanya. Hanya demi membalas dendam atas nama kakek, saya pasti akan mengeksekusi sendiri Xuan Yuan Wentian. Terlebih lagi, jika saya ingin mengeksekusi Xuan Yuan Wentian, saya tidak hanya perlu mengalahkannya sendirian, saya juga harus menghadapi seluruh wilayah pedang surgawi yang perkasa. Bagus. Jasmine berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya, kalau begitu aku akan memberimu waktu 24 tahun. Dalam 24 tahun, Anda perlu mencapai kekuatan yang cukup untuk membunuh Xuan Yuan Wentian dan meratakan seluruh wilayah pedang surgawi yang perkasa. 24 tahun. Kenapa harus 24 tahun? Yunce bertanya dengan suara agak heran. Karena bunga udumbara Netherworld di dalam sarang setan pembantaian bulan akan mekar lagi 24 tahun dari sekarang. Jasmine berkata dengan suara tenang, pada saat itu, saya sendiri yang akan memetiknya dan kemudian tubuh dan jiwa saya akan mampu mencapai kesatuan yang sempurna. Setelah itu, aku akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat asalku. Jika Anda masih belum memiliki kekuatan yang cukup pada saat itu, satu-satunya pilihan Anda adalah mati di tangan Xuan Yuan Wentian atau Ye Meixi. Selain itu, mungkin aku perlu waktu 24 tahun untuk memikirkan cara melepaskanmu dari momok bola asal iblis. Setelah dia mengatakan semua ini, Jasmine tanpa sadar berpaling dari Yunce, sehingga dia tidak akan melihat emosi yang sangat kompleks yang bersinar di kedalaman matanya yang berbintang. Meskipun punggungnya menghadap Yunce, dia masih bisa dengan jelas merasakan emosi gelisah yang tidak dapat dia kendalikan. Bagus. Waktunya 24 tahun, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Yunce dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Meskipun dia sangat pandai menyembunyikan perasaannya, pada saat ini, Yunce tidak bisa menghentikan kegembiraannya untuk meresap ke dalam setiap kata dan tindakannya. Setelah Jasmine berhasil menyusun kembali tubuhnya, hal yang paling dia takuti adalah kepergiannya. Di masa lalu, dia telah menyebutkan lebih dari sekali bahwa saat dia menyingkirkan racun iblis dan menyusun kembali tubuhnya adalah saat dia akan pergi. Dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi selamanya dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena dia adalah seseorang yang sepenuhnya bukan milik dunia ini. Tapi sekarang, Jasmine secara pribadi telah memberitahunya bahwa dia akan bersamanya setidaknya selama 24 tahun lagi. Dalam menghadapi peristiwa yang menggembirakan ini, bahkan bola asal iblis, yang terletak di dalam tubuhnya dan dapat merenggut nyawanya kapan saja, tampak sama sekali tidak berarti. Yah, kuharap begitu, kata Jasmine sambil mengambil sikap seorang ahli tua dan bersikap percaya diri seperti seorang master, kembalilah bersama Xiao Yun ke kota awan terapung terlebih dahulu. Mulai hari ini hingga saat Anda merayakan upacara pertunangan Anda, bersama Feng Shui, fokuslah untuk memulihkan kesehatan dan kekuatan Anda sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu bermalas-malasan bahkan setengah hari. Aku akan segera memanggil Suir dan Yuanba, kata Yunce bersemangat sambil bergegas keluar. Saat suara pintu dibanting hingga tertutup terdengar di belakangnya, Jasmine berbalik dan melihat ke pintu yang menghalangi sosok Yunce yang pergi dari pandangannya.
Keangkuhan dingin di matanya perlahan memudar dan yang menggantikannya adalah kabut-kabut. Sebenarnya aku ini apa? Yun Ce membawa serta Xia Yuanba, Feng Shue'er dan Xiao Yun yang masih tak sadarkan diri bersamanya saat ia menggunakan primordial mendalam arc untuk melakukan perjalanan dari Supreme Ocean Palace kembali ke kota Floating Cloud. Sejak Xiao Yun menghilang, suasana di seluruh keluarga Xiao menjadi ketakutan dan kecemasan. Nomor 7 di bawah langit akan menghabiskan hari-harinya dengan menangis. Dia tidak bisa tidur atau istirahat dalam kondisi seperti ini dan dia hampir pingsan. Dia membawa serta nomor 1 di bawah langit bersamanya saat mereka memulai pengejaran angsa liar tanpa istirahat atau istirahat. Tapi setelah mereka menerima kabar dari Frozen Cloud Asgard, mereka semua berkumpul di halaman kecil Xiaolai setelah tengah hari. Mereka menunggu dengan sabar di sana saat mereka berada di antara kecemasan dan harapan. Begitu Yun Ce muncul, Xiao Lingqi, nomor 7 di bawah langit dan nomor 1 di bawah langit bergegas ke arahnya. Begitu nomor 7 di bawah langit melihat Xiao Yun, yang Yun Ce seret bersamanya, dia menjerit kegirangan saat dia terhuyung ke dalam pelukannya. Setelah itu, dia mulai meratap tak terkendali dan dia tidak berbicara cukup lama. "Ce kecil, apakah Xiao Yun?" Xiao Lingqi bertanya dengan suara yang sangat cemas dan tegang. "Jangan khawatir, dia baik-baik saja," kata Yun Ce sambil tersenyum tipis. "Adik ketujuh, aku menyerahkan Xiao Yun kembali padamu sekarang. Selama beberapa hari ke depan, pikirannya akan sangat lelah dan dia perlu tidur selama 14 hingga 16 jam setiap hari. Selain itu, dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun di kepalanya dan setelah 8 hingga 10 hari, dia akan menjadi seperti baru. Jadi kamu bisa berhenti khawatir sekarang," kata Yun Ce dengan ekspresi santai di wajahnya. Jika dokter jenius seperti Yun Ce mengatakan tidak akan ada masalah, maka pasti tidak akan ada masalah. Nomor 7 di bawah langit menangis dan tersenyum kegirangan dan emosi saat dia mencoba yang terbaik untuk menghapus air mata dari wajahnya. "Kakak Yun, terima kasih. Kami sekali lagi, Xiao Yun dan aku adalah saudara. Menyelamatkannya adalah hal yang wajar, jadi untuk apa aku berterima kasih?" Yun Ce berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kenapa kamu tidak cepat-cepat membawa kakak Yun tersayangmu kembali ke kamarmu?" "Oh, benar, jangan lupa beritahu kakek juga, dia pasti sangat khawatir." Nomor 7 di bawah 7 menjawab dengan keras sebelum dia mengambil Xiao Yun dan berlari pergi. "Saudara Yun, apa yang sebenarnya terjadi?" Nomor 1 di bawah langit berbicara dengan suara rendah dan serius saat dia berjalan ke sisi Yun Ce. Kecemasan dan tekanan yang menumpuk dalam dirinya selama beberapa hari terakhir telah membuatnya sangat marah dan marah. "Itu semua karena kelalaianku," Yun Ce berkata sambil menghela nafas pelan. "Aku berpikir bahwa aku tidak meninggalkan celah tapi aku tidak akan pernah berpikir, aku terlalu meremehkan 4 tempat suci." "Itu memang mereka," seru nomor 1 di bawah langit sambil mengatupkan giginya erat-erat karena marah. "Tapi Anda tidak perlu khawatir, semuanya sudah beres sekarang. Bahkan jika Anda terus tinggal, tidak akan ada bahaya apapun. Setelah Xiao Yun bangun, aku akan memberitahu kalian semua apa yang sebenarnya terjadi." Xiao Yun terbangun pada malam mereka kembali ke kota awan terapung. Selain itu, kondisi mentalnya tampaknya relatif baik, sehingga kekhawatiran Xiaolai dan nomor 7 di bawah langit menjadi lega. Yun Ce menceritakan perjuangan di balik penculikan Xiao Yun dan semua peristiwa yang terjadi di Supreme Ocean Palace. Dia memasukkan sebagian besar rincian termasuk Jasmine, statusnya di alam iblis ilusi. Fakta bahwa identitas nomor 1 di bawah langit telah lama terungkap ke Istana Samudera Tertinggi, dan juga bagaimana rubah tua yang cerdik, Feng Hengkong, dengan mudah mengambil kesempatan untuk mengumumkan pertunangannya dengan Feng Shue'er di depan semua orang dan mengundang mereka ke upacara pertunangan.
Tapi dia tidak mengungkit fakta bahwa dia sudah tahu siapa yang membunuh Xiao Ying bertahun-tahun yang lalu. Tirai malam semakin dalam dan Xiao Lingqi menyeret Yun Ce keluar halaman sendirian. Dia dengan lemah lembut menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara agak khawatir, "Ce kecil, ada satu hal yang aku sembunyikan darimu selama ini. Sebenarnya, Fen Juechen telah tinggal di sini selama 2 bulan terakhir." "Hah?" Yun Ce berkata dengan heran. 2 bulan lalu, beberapa orang menemukannya ketika mereka sedang berada di luar kota. Pada saat itu, lukanya sangat parah dan dia tampak hampir tidak bisa bertahan hidup, jadi aku meminta kakak di bawah langit untuk membawanya ke rumah Xiao, dan aku juga memerintahkan mereka untuk tidak memberitahumu. Xiao Lingqi menjadi cemas, sambil melanjutkan berbicara, "Ce kecil, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu tetapi hanya saja kalian berdua, setiap kali kamu dan Fen Juechen bertemu, akan selalu ada bentrokan besar. Kamu adalah Ce kecilku, tetapi dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Aku tidak ingin satu hal pun terjadi pada kalian berdua, jadi... Ah, jadi begitu," kata Yun Ce sambil sedikit menganggukkan kepalanya sebelum berkata, "Pantas saja aku terus mendeteksi jejak samar aura Fen Juechen setiap kali aku berkunjung selama 2 bulan terakhir. Selama 2 bulan terakhir, dia selalu berada di sini, memulihkan luka-lukanya. Setiap kali dia tahu kamu akan kembali, dia akan bersembunyi dan dia hanya akan kembali setelah kamu pergi. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, sama sepertimu, dia berkata bahwa dia akan pergi ke Istana Lautan Tertinggi untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis itu. Hanya saja dia pergi lebih awal darimu." Xiao Lingqi berkata sambil menatap Yun Ce dengan cemas dan takut. Namun, dia menyadari bahwa Yun Ce sama sekali tidak terlihat marah. "Ce kecil, aku sudah menyembunyikan ini darimu selama ini, tapi kamu tidak akan menyalahkanku." "Mengapa aku harus menyalahkanmu?" Yun Ce bertanya, "Kamu adalah bibi kecilku, dan siapa yang lebih tahu dariku orang seperti apa Xiao Lingqiku? Jika Anda bertemu Fen Juechen yang terluka parah dan tidak melakukan apa yang Anda lakukan, saya akan merasa itu aneh. Dari masa muda kita sampai sekarang, kamu hanya menyembunyikan sedikit hal dariku tapi setiap kali kamu melakukannya, itu pasti demi aku. Kali ini tidak terkecuali." Kecemasan dalam hati Xiao Lingqi benar-benar hilang dan senyuman merekah di wajahnya. "Saat dia pulih dari luka-lukanya di sini, akulah yang merawatnya. Kami bahkan menjadi saudara kandung dan saya mengenalinya sebagai kakak laki-laki saya. Dia bahkan berjanji untuk tidak mencoba membunuhmu lagi. Sebenarnya, kakak Fen sebenarnya bukanlah orang jahat, dia hanya terlalu kesepian." Yun Ce berdiri di sana dengan takjub selama beberapa saat, sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya. "Tidak heran Fen Juechen tidak mengungkapkan niat membunuh apapun kepadaku ketika aku bertemu dengannya di Supreme Ocean Palace. Dia memang orang yang sangat kesepian. Itu juga alasan mengapa kebenciannya selalu sangat menusuk tulang dan murni. Apalagi jika itu menyangkut diriku. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa dia sangat membenci saya. Untuk bisa menyelesaikan dendam sebesar ini, Lingqi, saya berani mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat mencapai hal seperti itu. Baginya bertemu dengan orang yang benar-benar peduli padanya seperti Anda bukan hanya sebuah anugerah besar dan sumber kehangatan, tapi juga merupakan keselamatannya." Suara Yun Ce perlahan merendah saat dia mengingat masa lalunya. Dirinya di masa lalu memang sangat mirip dengan Fen Juechen tetapi satu-satunya perbedaan adalah, hati Fen Juechen yang dipenuhi kebencian diam-diam telah mencair. Xiao Lingqi telah menyelamatkannya dan dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dalam kasus Yun Ce, "Tunggu sebentar," kata Yun Ce kaget saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya membelalak ke arah piring saat dia berseru, "Kamu dan dia, kalian berdua menjadi saudara angkat."
Itu benar. Reaksi Yunce membuat Xiao Lingqi ketakutan saat dia dengan cemas menjawab, "C kecil, kamu tidak setuju. Itu bukan bagian yang penting," kata Yunce dengan ekspresi mengerut. "Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Mulai sekarang, aku bertekad untuk tidak memanggilmu bibi kecil lagi dan aku hanya akan memanggilmu Lingqi mulai sekarang. Jika tidak, bukankah aku akan menjadi juniornya? Itu tidak bisa ditoleransi." VTTT, Xiao Lingqi mengerucutkan bibirnya sambil terkikik, "Tidak apa-apa kan? Dengar, aku juga bibi kecil Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit, kan? Tapi aku masih menyebut nomor 1 di bawah langit sebagai kakak di bawah langit." Yunce memukul keningnya. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. "Sebenarnya, aku lebih suka kamu memanggilku Lingqi," Xiao Lingqi berkata sambil menundukkan kepala mungilnya. Di bawah tirai malam, Yunce masih bisa melihat pipinya yang seputih salju diwarnai dengan rona merah yang sangat menggemaskan, "Tetapi di depan ayah, kamu masih perlu memanggilku bibi kecil. Atau yang lain, Xiao Lingqi tidak tahu bagaimana melanjutkannya setelah itu. "Sebenarnya, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu juga," Yunce tiba-tiba berseru. "Ah!" Yunce berbicara dengan nada muram, "Sebenarnya aku sudah mengetahui identitas orang yang membunuh Paman Xiao Ying." "Ah!" Xiao Lingqi berseru ketika kepalanya tersentak dan dia bertanya dengan suara mendesak, "Siapa itu?" Kekuatan yang mendukung orang itu sangatlah besar dan mengingat kekuatanku saat ini, aku masih tidak mampu menghadapinya. Jika aku memberi tahu kakek sekarang, itu pasti akan membuatnya khawatir tanpa akhir, membuatnya cemas dan gelisah. Jadi aku tidak memberitahunya. Namun, begitu aku memiliki kekuatan yang cukup, aku pasti akan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya ke sini, meninggalkannya untuk ditangani kakek. Dendam ini adalah sesuatu yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Itu adalah rasa frustrasi terbesar di hatinya. Dia hanya akan bisa menyelesaikannya jika dia sendiri yang menanganinya. Xiao Lingqi mengangguk lembut, "Ya, lebih baik tidak memberi tahu ayah tentang hal ini sekarang. Selain itu, ada satu alasan lain," kata Yunce sambil tersenyum tipis. Setelah itu, dia memasang ekspresi misterius sambil berbicara dengan suara yang sangat lembut, "Kakek memperhatikan kami berdua tumbuh dewasa, jadi jika aku tiba-tiba mengatakan bahwa aku ingin menikah denganmu, sangat mungkin dia akan menuju kematian. Tapi jika kita menunggu dia melampiaskan rasa frustrasinya dan menyelesaikan semua penyesalannya, dia mungkin tidak akan begitu marah lagi." Ah, nafas Xiao Lingqi tercekat di tenggorokannya tapi setelah itu dia berbicara dengan nada kesal, "Kamu punya Xia King Yue, kamu punya istri permaisuri, kamu punya satu permaisuri iblis kecil di alam iblis ilusi, dan segera, kamu dan Putri Salju akan, salah satu dari mereka setidaknya beberapa ribu kali lebih baik dariku. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk peduli padaku?" Setelah dia mengendus sangat keras untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, Xiao Lingqi berbalik dan lari agar Yunce tidak melihat sorot mata indahnya. Yunce tersenyum tipis sambil menatap punggung Xiao Lingqi sampai menghilang dari pandangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit malam berbintang di atas kota Floating Cloud, sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut, "Waktu telah benar-benar berlalu. Sudah 7 tahun sekarang." Saat ini, dia sangat tenang. Karena selama dia dilindungi oleh kekuatan besar Jasmine, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, takut pada apapun atau skema tentang apapun. Tidak ada lagi yang bisa mengancam dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Bahkan 4 tempat suci harus menundukkan kepala mereka dengan gemetar ketakutan di hadapannya. Sekarang, ketika dia mengingat kembali 7 tahun terakhir, dia menyadari bahwa sebagian besar hutang yang dia kumpulkan adalah hutang emosional. "Peri kecil, aku pasti akan menemukanmu kali ini." Linger,
Aku akan datang ke Azure Cloud Continent untuk segera menemuimu dan membawamu bersamaku sehingga aku bisa membayarmu kembali di kehidupan ini untuk semua hutangku padamu di kehidupan kita sebelumnya. Kai, aku tahu kamu pasti merindukanku di alam iblis ilusi. Setelah Sueer dan aku menyelesaikan upacara pertunangan kami, aku akan membawa Sueer, Yueer, dan Linky bersamaku dan kembali kepadamu. Dan King Yue, kemana kamu menghilang? Setelah itu, dia akan tumbuh lebih kuat di bawah bimbingan Jasmine sampai pada titik di mana dia bisa secara pribadi membunuh Suan Yuan Wentian dan melawan 4 tempat suci besar, meskipun itu hanyalah khayalan belaka bagi orang lain untuk tumbuh cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan 10.000 tahun. Kekuatan lama yang merupakan 4 tempat suci besar dalam kurun waktu 24 tahun yang singkat, Yun Ce yakin bahwa dengan fisiknya, garis keturunannya, pembuluh darahnya yang dalam dan seni yang mendalam, yang semuanya jauh melebihi manusia normal, bersama dengan kekuatan Jasmine, bimbingan pribadi, 24 tahun itu sudah lebih dari cukup. Bahkan, dia mungkin bisa mencapai tujuan itu dalam 10 tahun. Setelah itu terjadi, dia akan menjadi eksistensi yang benar-benar tak tertandingi di benua langit yang mendalam dan setelah dia menyelesaikan semua dendamnya dan memenuhi semua keinginannya, tidak akan ada lagi orang yang mampu mengancamnya. Entah itu benua langit yang mendalam, alam iblis ilusi, atau benua awan azure yang akan dia kunjungi, dia akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan dan dia tidak perlu takut pada apapun atau siapapun. Terlebih lagi, semua orang yang penting baginya akan aman di bawah perlindungannya sampai akhir hayatnya. Alasan mengapa dia mati-matian mengejar kekuatan pada awalnya adalah untuk mencapai tujuan ini. Namun, hanya 7 tahun yang singkat telah berlalu dan tujuan yang sepertinya membutuhkan kerja keras seumur hidup untuk mencapainya kini menjadi sesuatu yang hampir berada dalam genggamannya, bahkan bisa dikatakan bahwa hal itu secara praktis telah tercapai. Jasmine, dengan adanya kamu, aku tidak mungkin lagi menghadapi bahaya dalam hidup ini, jadi seharusnya tidak ada gejolak besar lagi, gumam Yun Ce dengan suara melankolis yang tak bisa dijelaskan. Apakah Anda menyukai keadaan di masa lalu? Di mana Anda mungkin hanya memiliki separuh hidup Anda pada saat tertentu? Udara berdering dengan suara Jasmine yang masam dan pemarah. Tentu saja tidak, hanya saja, hal itu tidak terasa nyata bagiku saat ini. Apa yang harus saya lakukan mulai sekarang? Terus menjadi Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard, atau kembali ke alam iblis ilusi untuk menjadi Raja Iblis, atau... Yun Ce bingung sebelum tiba-tiba dia mengubah topik pembicaraan. Jasmine, apakah kamu benar-benar tidak siap untuk membiarkan kakek dan yang lainnya bertemu denganmu? Mereka sangat ingin tahu seperti apa penampilan Anda. Jasmine mengendus dingin sebelum mengabaikannya sepenuhnya. Yun Ce tinggal di kota Floating Cloud, selama 3 hari dan kemudian tinggal di kota Blue Wind Imperial, selama 3 hari. Setelah itu dia kembali ke daerah salju es ekstrim agar dia bisa mempercepat kesembuhannya. Selanjutnya, Xia Yuanba dan Feng Sueer telah berangkat untuk kembali ke Suaka Raja Absolut dan Sekte Divine Phoenix. Yun Ce baru mengetahui bahwa seluruh sekte mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di konferensi pedang iblis setelah dia kembali ke Frozen Cloud Asgard. Selain itu, bukan hanya mereka saja yang mengetahuinya. Faktanya, seluruh benua langit yang mendalam sekarang tahu tentang apa yang terjadi di konferensi pedang iblis. Bahkan upacara pertunangan yang diadakan untuknya dan Putri Salju adalah sesuatu yang telah diumumkan ke seluruh benua langit yang mendalam. Lebih jauh lagi, pengumuman ini membawa bobot dan prestise yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua langit yang mendalam. Hal ini menyebabkan kaum bangsawan dari 7 negara dan kekuatan lainnya mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mempersiapkan acara tersebut dengan tergesa-gesa, terlepas dari apakah mereka menerima undangan atau tidak. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah mereka mungkin lalai sedikit pun.
Peristiwa ini menciptakan dampak yang sangat besar di benua langit yang mendalam sehingga secara praktis setara dengan alam iblis ilusi setelah pernikahannya yang akan datang dengan permaisuri iblis kecil diumumkan, dan ini hanyalah upacara pertunangan saja. Namun, Yunche tidak sedikit pun terkejut saat mendengar berita tersebut. Karena di dunia di mana kekuasaan adalah raja dan 4 tempat suci agung dianggap sebagai keberadaan yang tidak dapat diatasi, siapapun akan dapat memahami apa artinya jika sebuah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan 4 tempat suci besar muncul. Itu akan menjadi raja tanpa syarat di dunia ini. Eksistensi yang tidak dapat diremehkan atau disinggung dengan cara apapun. Eksistensi yang harus dijilat dan disukai seseorang setiap saat. Selain itu, kekuatan besar dan bangsawan dari 6 negara lainnya dan semua sekte besar di Divine Phoenix Nation sendiri secara historis berada di bawah kendali sekte Divine Phoenix juga. Jadi kali ini, mereka tidak akan membiarkan diri mereka menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Selain itu, sekte Phoenix Suci, yang diam-diam juga berada dalam bahaya besar, pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka tidak akan menyia-nyiakan tenaga dan biaya untuk membuat acara pertunangan ini semegah mungkin sehingga dapat membangun momentum acara ini dan membuatnya semakin terkenal. Mereka ingin setiap orang yang tinggal di benua langit yang mendalam mengetahuinya. Dengan adanya Guru Yunche, mereka mendapat dukungan besar yang telah menakuti 4 tempat suci hingga terdiam total. Mereka tidak perlu lagi terus-menerus khawatir apakah kematian Dewa Phoenix akan bocor ke dunia. Yunche pertama-tama memeriksa kekuatan para murid Frozen Cloud satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada efek samping negatif yang ditinggalkan oleh pelet tuan. Setelah dia selesai melakukannya, dia mulai berkonsentrasi penuh pada pemulihannya. Di lingkungan Frozen Cloud Asgard, luka-lukanya, kekuatan besarnya, dan darah Phoenix dan gagak emasnya pulih dengan cepat. Namun, Jasmine bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia belum bisa memasuki kondisi fokus yang sebenarnya. Omong kosong apa yang kamu pikirkan sekarang? Mungkinkah kamu takut seseorang tiba-tiba turun dari surga dan menyerangmu? Jasmine berkata ketika dia tiba-tiba muncul, membuat Yunche tidak sadar. Yunche membuka matanya dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara, "Jasmine, kekuatanmu saat ini jauh melebihi kekuatan yang dimiliki tubuh jiwamu, kan? Jadi kamu juga bisa dengan mudah menemukan di mana peri kecil saat ini, kan?" Jasmine dengan tenang mengalihkan pandangannya dari Yunche saat dia berbicara dengan suara apatis, "Aku katakan sebelumnya bahwa kekuatanku saat ini bahkan tidak 1/10 dari kekuatan penuhku. Aura energi mendalam Chu Yuechan terlalu lemah dan ada terlalu banyak makhluk hidup di benua langit yang mendalam. Mengingat keadaanku saat ini, aku tidak akan bisa membedakan auranya dari yang lain sehingga aku bisa menemukannya, setidaknya, aku harus menunggu sampai aku memulihkan sekitar setengah kekuatanku." Oh, Yunche tidak melanjutkan lebih jauh, dia hanya mendengus setuju. Jasmine tidak membiarkan Yunche melihat sorot matanya, jadi dia juga tidak melihat perubahan yang terjadi pada matanya. Yunche selalu ingat bahwa Jasmine awalnya mengatakan bahwa selama racun iblis dibersihkan dari tubuhnya, dia dapat dengan mudah mengetahui lokasi Chu Yuechan. Lebih jauh lagi, dia dengan jelas mengacu pada kekuatan tubuh jiwanya pada saat itu. Tapi setelah racun iblis dibersihkan, Jasmine, yang mampu menggunakan kekuatan tubuh jiwanya sesuka hati, mengatakan bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatannya begitu dia mencobanya dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mampu melakukannya setelah tubuhnya dibentuk kembali. Tapi sekarang setelah dia menyusun kembali tubuhnya, dia sekali lagi mengatakan bahwa dia membutuhkan setidaknya setengah dari kekuatannya untuk melakukannya. Dia tidak memanggilnya untuk hal ini. Dia tidak berani.
Sebaliknya, dia menggunakan tekad terbesar yang bisa dia kumpulkan untuk memaksa dirinya percaya bahwa Jasmine benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Jika dia tidak memanggilnya, dia masih bisa berusaha mempertahankan harapan indah itu. Begitu dia benar-benar memanggilnya, mungkin saja mimpinya akan hancur total. Sebagai orang yang paling memahami Yunche, bagaimana mungkin Jasmine tidak merasakan apa yang dipikirkan Yunche? Selama beberapa tahun terakhir, keinginan terbesar Yunche adalah menemukan Chu Yuechan. Tapi 7 hari penuh telah berlalu sejak Jasmine menyusun kembali tubuhnya dan selama 7 hari terakhir ini, Yunche tidak pernah mengambil inisiatif untuk memintanya menggunakan kekuatannya saat ini untuk menemukan Chu Yuechan, jadi jelas bahwa dia merasakannya, demikian juga. Anehnya, jantung Jasmine terasa berat dan perasaan berat ini membuatnya merasa sulit bernapas. Dia mengambil nafas kecil sebelum berbicara dengan suara santai, meskipun saya masih tidak dapat menemukan seseorang di antara miliaran makhluk hidup, saya masih dapat dengan mudah mengunci lokasi benua Azure Cloud. Jadi mungkin saja bagiku untuk secara langsung menemukan tempat yang kamu kunjungi sebelumnya di bawah kekuatan sisa-sisa jiwa dewa jahat, jika aku mengingatnya dengan benar, itu adalah tempat yang disebut negara Sukwake di benua awan Azure. Lebih spesifiknya, itu adalah tempat di negara Sukwake yang disebut Gunung Grenwake. Yunche mengangguk pelan. Jasmine telah mengingatnya dengan sempurna. Tempat yang dia kunjungi terakhir kali ketika dia dan Xia Qingyue memasuki alam mimpi itu memang berada di bawah Gunung Grenwake di negara Sukwake. Sulinger adalah putri dari ketua sekte dari sekte Grenwake, Su Hengshan. Jasmine tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebaliknya dia menutup matanya dan perasaannya yang sangat kuat langsung menyebar saat menyelimuti dunia besar ini dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh Yunche, 50.000 kilometer, beberapa ratus ribu kilometer, 500.000 kilometer, beberapa juta kilometer. Saat ini, dia akan mencari tahu lokasi benua Azure Cloud dan juga memberikan kenyamanan kepada Yunche. Kesadaran Jasmine menyapu lautan luas sebelum akhirnya bersentuhan dengan benua lain yang terletak di planet ini dan bukan alam iblis ilusi atau benua langit yang mendalam. Ketika sampai pada proporsinya, alam iblis ilusi lebih besar dari benua langit yang mendalam, sedangkan benua ini lebih kecil dari benua langit yang mendalam. Adapun hukum unsur, hukum alam, dan hukum ketertiban, dia terutama mengingatnya karena hukum-hukum itu telah membangkitkan kecurigaannya terakhir kali dan hukum-hukum itu persis sama dengan hukum yang dia rasakan bertahun-tahun yang lalu. Benua awan biru, jaraknya dari benua langit yang mendalam jauh melebihi ekspektasi Jasmine. Tidak mengherankan juga bahwa hampir tidak ada catatan tentang benua Azure Cloud yang dapat ditemukan di benua langit yang mendalam. Jasmine tidak menarik indera spiritualnya setelah dia menemukan lokasi Azure Cloud Continent. Sebaliknya dia memfokuskan perasaannya pada benua ini karena dia mengatakan bahwa dia ingin menemukan lokasi Gunung Grenwake di negara Sukwake. Yunche selalu ingin pergi ke Azure Cloud Continent dan Sulinger, yang seolah-olah dalam fantasi sepertinya masih hidup di dunia ini, inilah satu-satunya alasan keinginannya. Waktu berlalu dengan tenang. Yunche tidak bisa merasakan energi besar mengalir dari tubuh Jasmine dan dia tidak berani mengganggunya saat dia dalam keadaan sangat fokus. 15 menit berlalu dan mata Yunche tertuju pada Jasmine. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat tubuh Jasmine bergidik saat matanya terbuka. Di dalam pupil yang membesar itu, dia terkejut melihat keterkejutan yang mendalam. Dan ketakutan. Apa yang telah terjadi? Yunche bertanya dengan suara mendesak dan kaget. Dia tidak salah, dia sudah melihat dengan jelas keterkejutan dan ketakutan di mata Jasmine, tapi apa yang bisa menyebabkan Jasmine merasa takut? Jasmine terdiam untuk waktu yang lama, dada kecilnya naik turun dengan hebat. Dia akhirnya menarik napas panjang setelah jangka waktu yang lama berlalu sebelum berbicara dengan suara yang sangat suram,
Yunce, kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu telah mengakhiri hidupmu di benua Azure Cloud dengan melompat dari tempat yang disebut Cloud's Cliff, benar? Ya, Yunce menjawab sambil menganggukkan kepalanya dengan heran. Kenapa kamu bertanya? Di manakah lokasi Cloud's Cliff di benua Azure Cloud? Suara Jasmine masih suram dan suram saat dia berbicara. Apakah lokasinya berada di timur laut benua?